Selamat pagi, saya Muhammad Romi Ferdian, perwakilan dari kelompok KP 18 dan KGP 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih pada setiap anggota yang sudah menyumbangkan pikiran dan berkontribusi pada kelompok ini. Berikut presentasi kelompok kami. Ya, ini adalah data dari kelompok anggota kami. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dita Kurnia Wijayanti. Saya akan menjelaskan slide-slide berikut ini. Nah, Peps, kamu tahu nggak sih apa itu linear? Regresi linear yaitu adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut sebagai model regresi linear. Berdasarkan penggunaan variabel bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear univariated sama regresi linear multivariated. Ini bersumber dari Wikipedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Ahmad Yusuf David ingin mempresentasikan slide ini dengan mengenai studi kasus PT Aksara memiliki input data berupa keuntungan, penjualan, dan biaya promosi pada periode 2012 sampai 2014. Step by stepnya yaitu satu, judul, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat data yang dikumpulkan, kelima uji asumsi regresi, dan yang terakhir adalah analisa data. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rini Holifah. Saya akan mempresentasikan pada slide ini. Kita masuk step yang pertama, yaitu judul studi kasus. Analisis regresi linear sederhana mengenai keuntungan, penjualan, dan biaya promosi pada PT Aksara periode 2012 sampai 2014. Selanjutnya, step yang kedua yaitu rumusan masalah. Apakah variabel penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keuntungan dan biaya promosi? Selanjutnya, kita masuk step yang ketiga, yaitu hipotesis. Variabel keuntungan berpengaruh secara signifikan dengan variabel penjualan dan biaya promosi. Selanjutnya, rumusan hipotesis yang digunakan adalah H0 sama dengan kedua variabel independen secara simultan dengan dapat berpengaruh signifikan terhadap jumlah variabel dependen. H1 sama dengan kedua variabel independen secara simultan tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap jumlah variabel dependen. Maaf, ini harusnya independen. Selanjutnya, step yang keempat, yaitu data yang dikumpulkan berupa input data pada PT Aksara periode 2012 sampai 2014. Berikut data yang dikumpulkan dari 2012 sampai 2014 pada PT Aksara. Selanjutnya, step yang kelima yaitu uji asumsi regresi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eben. Saya akan mempresentasikan slide ini tentang uji multikolinearitas. Ya, kita bisa melihat dari tabel koefisien korelianitas. Dilihat dari tabel ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas karena korelasinya menunjukkan di bawah standar 0,90. Kemudian di tabel koefisien kita bisa melihat bahwa perhitungan nilai toleransi menunjukkan adanya variabel bebas yang memiliki nilai toleransi di bawah standar 0,10. Dilihat dari tabel selanjutnya bahwa perhitungan nilai variance inflation factor atau VIF menunjukkan adanya variabel bebas yang memiliki nilai variance inflation factor di atas standar dari 10. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ani Latifah. Saya akan mempresentasikan slide berikut, yaitu tentang autokorelasi. Selanjutnya, berikut adalah output dari uji autokorelasi. Selanjutnya, deteksi autokorelasi positif. Jika 1,641 kurang dari 1,3433, maka terdapat autokorelasi positif atau salah. Jika 1,641 lebih dari 1,5838, maka tidak terdapat autokorelasi positif atau benar. Dari maksud data di atas adalah DW banding 1,641 lebih dari DO banding 1,5838, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya, deteksi autokorelasi negatif. Jika 2,359 kurang dari 1,3433, maka terdapat autokorelasi negatif, yaitu salah. Jika 2,359 lebih dari 1,5838, maka tidak terdapat autokorelasi negatif atau benar. Jika 1,3433 lebih dari kurang dari 2,359 kurang dari 1,5838, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan atau salah. Dari maksud di atas adalah 4 DW banding 2,359 lebih dari DO banding 1,5838, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Yulfiani. Saya akan mempresentasikan mengenai uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, berdasarkan data dependen variabel keuntungan, terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik tersebar secara acak, tetapi tidak tersebar dengan baik di atas, tetapi tersebar dengan baik di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari grafik di atas, model regresi tidak layak dipakai untuk memprediksi keuntungan atas masukan variabel bebas, promosi, dan penjualan, karena titik hanya tersebar di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji normalitas. Selanjutnya, dilihat dari diagram di samping menunjukkan bahwa diagram tersebut normal, karena titik menyebar melalui garis diagonal dan penyebarannya sesuai arah garis diagonal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nama saya Razan. Berikutnya, saya akan mempresentasikan analisis data dari 4 uji asumsi regresi di atas. Jadi, dari keempat uji asumsi yang sudah kami lakukan terhadap data keuntungan PT Aksara, dapat kita rangkum hasilnya sebagai berikut. Karena kolerasi minus 0,998 kurang dari 0,90 dan kovarian minus 1,844 kurang dari 0,9, maka tidak ada multikolinearitas. Pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif. Disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi. Karena tidak ada pola tertentu pada grafik scatter plot, maka tidak ada heteroskedastisitas. Penyebaran titik menyebar mengikuti garis diagonal sehingga terjadi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian regresi H0 diterima. Jadi data dependen yang merupakan keuntungan memiliki hubungan dengan data independen, yaitu penjualan dan biaya promosi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.